Salam profit untuk semua trader base. Oke, di video kali ini seperti biasa saya akan membahas beberapa analisa dan entry yang sudah dibagikan oleh teman-teman ke kolom komentar. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk memberikan analisanya atau untuk sharing analisa dan entry-nya. Karena ini sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini. Dan untuk teman-teman yang baru mempelajari teknik ini, teman-teman bisa ke playlist materi karena di sini ada video yang menjelaskan mengenai basic dari teknik ini, yaitu mengenai base engulfing, CB1, dominan, dan penarikan untuk Fibonacci-nya menggunakan konsep CB1 dan dominan. Oke, langsung saja. Yang pertama dari Afra Channel, simple tapi powerful, dapat setup CB1 sell di time frame 1, EJ sekitar jam 8-9 malam. Tapi nggak ada base di time frame 4. Namun ada zona supply karena setup full margin H1 sangat cantik, jadi saya gas aja hit TP 261, no drama. Oke, kita akan analisa pair Euro Jepang yang di time frame H1. Karena abang tidak menggunakan base sell di time frame 4, kita akan lihat di sini. Di sini benar sekali terdapat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Lalu kita akan tarik garis Fibonacci. Di sini harga turun merespon setup sell CB1 break tersebut. Harga turun hampir ke level Fibo 261. Dan benar sekali di sini ada setup full margin yang berdekatan dengan level Fibo 50. Kita bisa lihat di sini setup full margin yaitu ada base di dalam setup. Pola candle ini sering muncul dan tentunya untuk trader base ini tidak asing lagi untuk entry di sini. Ketika market membuat setup sell CB1 break, harga koreksi ke base yang berdekatan dengan level Fibo 50, lalu harga turun sampai ke level Fibo 261. Ketika harga sentuh base ini merupakan poin entry untuk entry kita full margin. Di sini abang entry tanpa base, apakah itu bisa digunakan juga? Bisa digunakan juga karena teknik ini pada dasarnya menggunakan pola candle pembalikan harga. Sedangkan base sendiri untuk meningkatkan win rate-nya karena base merupakan zona SND di time frame 4 dan itu biasanya sering direspon oleh market. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Imik Miki. Malam bang, hari ini coba entry di base buy H1, entry H1 dominan pair GBP USD TP423 bang. Oke, kita akan analisa pair GBP USD. Abang menggunakan setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan coba tarik garis Fibonacci. Di sini benar sekali market merespon setup buy dominan break ini dan harga naik sampai ke level Fibo 423 lebih. Kita akan lihat di sebelah kirinya apakah benar di sini ada base di time frame satunya. Karena jika kita lihat di time frame 4, di time frame 4 ini harga belum sentuh base. Karena base buy-nya ada di sini. Ini base buy-nya dan harga belum sentuh base. Tapi abang di sini menggunakan konsep base di time frame 1 dan entry di time frame 1. Kita akan lihat di time frame 1-nya. Jika kita lihat di sini di time frame 1 ini terbentuk banyak base. Saya sudah menjelaskan plus minusnya untuk entry di time frame yang sama dengan time frame base. Dan menurut saya kurang efektif jika kita entry di time frame 1 dengan base di time frame 1 juga, karena kita bisa lihat di sini ada banyak sekali base dan ini akan membuat analisa kita bingung karena base di sini berfungsi sebagai arah. Jika base yang merupakan arahnya sebanyak ini, maka analisa kita kurang efektif. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Food. GBP Jepang Yen hari ini kena drama base H1 setup CB1 M15. Naik ke atas Fibo 0, sentuh SL habis itu turun. Hari ini sepertinya banyak teman-teman yang sharing entry tapi tidak menggunakan base di time frame 4, melainkan menggunakan base di time frame 1. Jika kita lihat di sini, abang menggunakan base sell. Artinya base-nya ini, kita akan tandai terlebih dahulu. Ini adalah base-nya. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame 1. Jika kita lihat di sini di time frame 1, abang kena stop loss atau kena prank market, artinya abang menggunakan setup sell CB1 break yang ini. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya.
Tapi di sini sayangnya market tidak merespon setup sell CB1 break ini. Lalu market kembali naik dan membuat new high. Artinya setup sell CB1 ini tidak bisa digunakan lagi. Kita akan menggunakan setup sell CB1 break yang ini. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan harga turun. Di sini abang kena prank market. Cukup berisiko jika kita menggunakan base di time frame 1 dan entry menggunakan time frame M15 jika abang tidak mengikuti tren di time frame 4-nya. Karena jika kita lihat di sini di time frame 4-nya sedang dalam keadaan bullish, seharusnya abang menggunakan base buy. Karena syarat kita entry di time frame M15 dengan menggunakan base di time frame 1, menurut saya yang paling aman adalah kita follow trend di time frame 4-nya. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Syahrir Hakiki, USD CHF base sell 4, entry H1, setup sell CB1, TP 161. Tapi harga longsor lagi kayaknya bisa sampai 261. Hari Senin trading singkat aja, biasanya sideways balik arah. Oke, kita akan analisa pair USD CHF di time frame 4. Karena abang menggunakan base sell di time frame 4, artinya abang menggunakan base sell yang ini. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya. Ini adalah base sell yang terdekat dengan harga. Dan base ini sudah saya ulas di video sebelumnya, yaitu video gambaran analisa untuk hari Senin. Jika kita lihat di sini, market merespon base sell ini dengan membuat setup di time frame 1-nya. Yaitu di sini market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan gunakan Fibonacci. Jika kita lihat di sini, harga turun melebihi level Fibo 161. Abang hanya ambil take profit di level Fibo 161 dan mungkin benar harga masih berpotensi turun sampai ke level Fibo 261 selama di sini tidak terbentuk setup pembalikan. Setupnya cukup cantik jika abang entry di sini. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Didin Muhyiddin, sharing entry Audi USD tapi tanpa base H4 bang. Di H1 ada dominan buy TP 261. Tanpa base juga bisa ya bang. Saya nggak sabaran buat nunggu harga di base. Untuk kita entry tanpa base sebenarnya itu bisa dilakukan karena konsep dari CB1 dan dominan adalah pola pembalikan harga. Sedangkan untuk kita entry di base di time frame 4 itu untuk menambahkan win rate-nya. Karena base merupakan zona SND yang biasanya itu sangat kuat di time frame 4 sehingga biasanya lebih direspon oleh market. Oke, kita akan analisa pair Audi USD di time frame 4 karena abang di sini tidak menggunakan base. Kita akan lihat terlebih dahulu di time frame 4-nya. Dan benar sekali di sini tidak ada base di time frame 4-nya. Kita akan tukar time frame ke time frame 1 lagi. Di sini market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita gunakan Fibonacci untuk mengetahui sejauh mana market merespon setup dominan break tersebut. Jika kita lihat di sini harga naik sampai ke level Fibo 261 bang. Di sini setupnya sangat cantik karena setiap candle yang terbentuk itu semuanya candle bull, artinya tidak ada drama sama sekali di sini. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Ali Udin, New Zealand Jepang Yen, saya pakai base sell H1, entry sell dominan M15, TP 261 bang. Oke, kita akan analisa pair New Zealand Jepang Yen di time frame H1 karena abang menggunakan base sell di time frame H1. Base sell-nya artinya kita akan tandai terlebih dahulu untuk harga terakhir dalam kenaikan tersebut. Ini adalah harga terakhirnya, kita akan lihat di sebelah kiri. Jika kita lihat di sini, artinya abang menggunakan base sell yang ini. Ini adalah base yang digunakan abang, base sell di time frame 1. Lalu kita akan tukar time frame ke time frame M15. Jika kita lihat di sini di time frame M15, market merespon base sell di time frame H1 tersebut dengan membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan Fibonacci. Saat ini harga turun sampai ke level Fibo 423. Setupnya sangat cantik karena di sini setiap candle yang terbentuk membuat candle bear, artinya searah dengan setup yang terbentuk. Dan harga sampai ke level Fibo 423. Lalu tepat di level Fibo 423 harga membuat setup pembalikan, yaitu setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Dan harga kembali naik merespon setup pembalikan setup buy dominant break tersebut. Thank you abang sudah sharing entry-nya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya dari Nirina Ahmad. Saya coba scalping pakai best buy H1 entry M15 CB1 by TP261 per GBP CAD. Sebenarnya nggak harus best H4 kan bang, karena bisa juga di semua time frame. Saya sering lihat polanya. Sebenarnya teknik ini bisa digunakan di semua time frame dan semua market atau pair. Kenapa saya menggunakan hanya di time frame H4 untuk base-nya dan entry di time frame H1? Karena selain teknik yang saya sharingkan, saya juga sharing mengenai mindset trader, yaitu kita perlu yang namanya konsisten dan disiplin. Oke, kita akan analisa pair GBP CAD di time frame H1 karena Mbak di sini menggunakan base di time frame H1. Kita akan lihat di sini base di time frame H1, artinya yang ini base yang baru terbentuk. Ini adalah base-nya. Kita akan tukar time frame ke time frame M15. Jika kita lihat di sini di time frame M15, market merespon best buy di time frame H1 tersebut dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan gunakan Fibonacci. Dan di sini market merespon setup buy CB1 break tersebut karena harga naik sampai ke level Fibo 423 lebih. Di sini setupnya sangat menarik untuk pergerakan harganya. Jika kita lihat di sini, setelah harga terbentuk, harga naik sampai ke level Fibo 161, lalu harga kembali koreksi, tapi di sini harga tidak membuat setup pembalikan, lalu harga menyentuh base di time frame M15 ini yang merupakan CB1. Kalau candle CB1 ini hanya sebagai pijakan harga untuk naik kembali, lalu harga turun kembali. Di sini market juga penurunannya tidak membuat setup karena di sini untuk candle CB1 yang ini sebagai setup pembalikan. Lagi-lagi harga hanya membuat pijakan di candle CB1 tersebut, lalu harga naik kembali sampai ke level Fibo 423. Setupnya sangat menarik jika kita ulas di sini. Kenapa kita harus mempelajari dan menguasai setup CB1 dan dominan? Karena pola candle ini merupakan pola pembalikan dan itu bisa terbentuk di semua time frame. Karena itu jika kita sudah memahami dan menguasai CB1 dan dominan, maka kita bisa menggunakan teknik ini di semua market dan di semua time frame. Bagaimana jika kita kombinasikan dengan teknik lain? Misalnya ada teman-teman yang lebih menguasai teknik tertentu dan tidak menggunakan base di time frame 4, itu bisa juga digunakan. Karena sejatinya setiap teknik atau indikator itu diciptakan untuk menghasilkan profit. Sedangkan untuk tumpul atau tajam win rate-nya itu kembali lagi ke trader yang menggunakannya. Di video kali ini sangat menarik sekali karena banyak teman-teman yang tidak menggunakan base di time frame 4 dan itu sah-sah saja dilakukan selama masih sesuai dengan konsep tekniknya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.